Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Host yang setia setiap saat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mbak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji pada pagi hari ini dan pada sore hari ini, dan yang saya hormati Ibu Bahria Ridwan SKM SFT MAP. Ya, kita ketemu yang kedua kali ya Bu ya. Iya Pak. Di akhir tahun 2020 kita ketemu. Dan yang saya banggakan adik-adik peserta Latsar, Ibu Uswa dan Ibu Ilna. Yang saya hormati Ibu Ayu dan Pak Andi Bakti sebagai peserta sit-in di room ini. Baiklah, kami persilakan Ibu Uswa dulu, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Ilna untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan alokasi waktu masing-masing paling lama 13 menit ya. Kami persilakan Ibu Uswa duluan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya sore hari ini. Yang terhormat Bapak penguji, yang dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Muhammad Rian STTP MSI. Yang terhormat Ibu Mentor, selaku atasan saya langsung, dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Bahria Ridwan SKM SPT MAP. Yang terhormat Bapak Coach, yang dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Andus Insinyur Ahmad Yamin MA. Yang terhormat evaluator pada sore hari ini dan juga rekan sejawat saya yang sama-sama melaksanakan ujian rancangan aktualisasi pada sore hari ini. Baiklah, saya akan men-share screen PowerPoint saya pada rancangan aktualisasi saya. Dibuka dulu filenya, baru masuk share screen. Iya. Apa? Nggak bisa. Lupa. Oh iya, bisa. Belum bisa. Bu Uswa sama siapa itu di situ? Sudah dibuka filenya Bu Uswa? Maaf Pak, terkendala jaringan kayaknya Pak. Oh, jaringan. Ya Pak. Tak keluar deh. Keluar. Kalau Ibu Usma masih bermasalah, mungkin bisa Bu Ilna yang duluan. Ya, baik Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka dulu filenya, bisa nggak?
Oke, bisa. Yes, bisa dilihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita boleh dikumpulkan dalam satu ruangan Zoom untuk melaksanakan ujian aktualisasi Latsar Provinsi Sulawesi Tengah Angkatan 20. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian SSTP MSI sebagai penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Ahmad Yamin sebagai coach dan Ibu Bahria Ridwan SKM FT MAP sebagai mentor. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pemahaman pasien tentang terapi bicara di instalasi rehabilitasi medik RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Ilnayana Wendur dengan nomor NDH 17, unit kerja saya di Rumah Sakit Undata di instalasi rehabilitasi medik sebagai terapis bicara terampil. Adapun isu masalah yang saya angkat yaitu kurangnya pemahaman pasien terkait tentang terapi bicara di instalasi rehabilitasi medik RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Isu ini pun saya angkat karena masih banyak dari pasien atau keluarga pasien yang belum mengenal tentang terapi bicara, sehingga tidak diketahui adanya penanganan lanjutan terkait problem yang dialami pasien pada aspek bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan menelan, karena ketidaktahuan pasien terkait adanya terapis bicara di instalasi rehabilitasi medik, dikarenakan juga jurusan saya ini masih tergolong langka, Pak. Untuk penetapan isu, dari isu di atas, saya telah melakukan analisa terlebih dahulu untuk menentukan isu yang paling layak untuk saya angkat, yaitu saya menggunakan APKL, USG, dan Fishbone. Sehingga gagasannya, judul saya, yaitu meningkatkan pemahaman pasien tentang terapi bicara di instalasi rehabilitasi medik RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu ada 5 poin, tetapi yang berkaitan dengan judul saya yaitu poin yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Nilai-nilai organisasi UPT Rumah Sakit ini yang harus saya implementasikan yaitu profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, kewirausahaan, transparansi, efisien, keadilan, dan akuntabel. Tugas dan fungsi saya sebagai terapis bicara itu ada 21, tetapi saya mengambil 3 yang berkaitan langsung dengan yang saya lakukan di dalam aktualisasi saya, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan terapis bicara berupa observasi, wawancara, asesmen. Yang kedua memberikan advies atau saran kepada keluarga atau orang tua untuk kasus ringan. Yang ketiga, mengevaluasi tindakan pelayanan terapis bicara. Tujuan saya yaitu meningkatkan pemahaman pasien tentang terapi bicara di instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengimplementasikan nilai aneka di setiap kegiatan. Tujuan saya ini yaitu nantinya masyarakat atau pasien memilih Rumah Sakit Undata sebagai rumah sakit pilihan untuk melakukan penanganan terkait terapi bicara. Dan untuk saya sendiri dengan mengimplementasikan nilai-nilai aneka bisa membentuk pribadi saya sendiri sebagai seorang terapis bicara yang profesional.
Ini rancangan aktualisasi, rancangan kegiatan saya, yaitu yang pertama, saya melakukan penyusunan kuesioner dengan tahapan yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua menyepakati hasil diskusi, merancang pembuatan kuesioner, ada outputnya di sini. Yang pertama mendapatkan arahan dari mentor, yang kedua mendapatkan persetujuan, yang ketiga tersusunnya rancangan pembuatan kuesioner. Keterkaitannya dengan mata pelatihan akuntabilitas yaitu kepemimpinan dan transparansi. Yang kedua nasionalisme sila pertama dan sila keempat. Yaitu untuk sila pertama saya selalu menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas yang hendak saya lakukan. Untuk yang sila keempat melaksanakan hasil musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, etika publik, keputusan berdasarkan keahlian. Ini saya lakukan berdasarkan SOP terapis bicara itu sendiri. Kemudian ada komitmen mutu, berorientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan WOG, koordinasi. Untuk WOG-nya sendiri, karena di sini saya harus untuk mengkonsultasikannya dengan Ibu Bahria Ridwan sebagai pembimbing saya di rumah sakit, dan Bapak Yamin sebagai pembimbing saya. Yang kedua, pengukuran tingkat pemahaman pasien tentang terapi bicara. Yang pertama, membagikan kuesioner, memberikan arahan pengisian kuesioner. Yang ketiga, mengumpulkan kuesioner. Dan yang keempat, menganalisa secara deskriptif kuesioner. Outputnya, tersedianya lembar kuesioner. Yang kedua, pemahaman pasien dalam mengisi kuesioner. Yang ketiga, dokumentasi pengumpulan informasi. Yang keempat, menganalisa secara deskriptif hasil kuesioner. Keterkaitannya dengan nilai-nilai mata pelatihan dan mata pelatihan yaitu yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, yang kedua nasionalisme, masih sama seperti yang tadi, sila pertama dan sila keempat, dan sila kedua. Kemudian etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang keempat, komitmen mutu, berorientasi mutu. Yang kelima, anti korupsi, kerja keras, mandiri, dan pelayanan publik, partisipatif dan transparan, yaitu untuk partisipatifnya melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Untuk yang transparan, menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Untuk rancangan yang ketiga, melakukan edukasi kepada pasien tentang terapi bicara. Ada tahapan yang saya lakukan, yaitu menyiapkan materi leaflet, merancang dan mendesain leaflet. Yang ketiga, menyiapkan leaflet di ruangan terapi, membagikan leaflet kepada pasien. Yang kelima, memberikan edukasi secara langsung kepada pasien. Outputnya, ketersediaan materi leaflet. Yang kedua, memperoleh hasil rancangan leaflet. Yang ketiga, tersedianya leaflet di ruangan. Dan yang keempat, pasien mendapatkan leaflet. Yang kelima, memberikan edukasi secara langsung kepada pasien. Keterkaitannya dengan mata pelatihan yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab, di mana saya bertanggung jawab penuh dengan hasil desain dan materi yang saya masukkan di leaflet itu sesuai dengan SOP-nya terapis bicara. Kemudian etika publik, membuat keputusan berdasarkan keahlian memberikan layanan publik. Yang keempat, komitmen mutu, berorientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, mandiri, dan pelayanan publik, partisipatif, dan transparan. Untuk rancangan kegiatan yang keempat, menyediakan akses media sosial. Di sini tahapannya, saya membuat link Facebook. Yang kedua, menyiapkan materi terapi bicara. Yang ketiga, mengupload materi. Yang keempat, membagikan link ke publik. Outputnya tersedianya link Facebook. Yang kedua, tersedianya materi. Yang ketiga, tersedianya media informasi. Yang keempat, tersedianya media edukasi kepada masyarakat atau kepada pasien. Keterkaitannya dengan nilai mata pelatihan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparan, dan
Yang kedua, nasionalisme, sila kedua, sila kelima. Etika publik, membuat keputusan berdasarkan keahlian, memberikan layanan publik secara jujur dan cepat. Komitmen mutu, berorientasi mutu, anti korupsi, kerja keras dan tanggung jawab untuk pelayanan publik masih sama, transparan dan efektif dan efisien. Rancangan kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Yang pertama, melakukan post-test. Yang kedua, menghitung skor tingkat pemahaman. Yang ketiga, menganalisa secara deskriptif outputnya, mendapatkan kuesioner pemahaman dari pasien. Yang kedua, diperolehnya hasil pengukuran kuesioner. Yang ketiga, menganalisa secara deskriptif dari hasil yang sudah saya dapatkan. Keterkaitannya dengan mata pelatihan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan konsistensi. Yang kedua, nasionalisme, sila kedua, sila kelima, etika publik, membuat keputusan berdasarkan keahlian dan memberikan layanan publik secara jujur dan cepat. Komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, mandiri dan jujur. Adapun tanggal pelaksanaan kegiatan saya itu untuk penyusunan kuesioner mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei. Pengukuran tingkat pemahaman itu tanggal 10 sampai 22 Mei. Melakukan edukasi kepada pasien itu rencananya tanggal 17 sampai tanggal 29. Menyediakan akses media sosial di tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni, dan evaluasi kegiatan akan saya laksanakan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 19 Juni. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Oke, terima kasih Bu Ilna atas presentasinya tentang terapis bicara. Nah, karena Bu Uswa juga belum hadir di room ini, pada kesempatan ini saya persilakan Ibu Mentor, Ibu Bahria untuk memberikan penguatan-penguatan atau sumbang saran untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Saudari Ilna. Kami persilakan Ibu Mentor. Ya, baik. Terima kasih Pak Kos, Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya. Yang terhormat Bapak Penguji, Pak Penguji, Pak Rian, lihat ini variannya, Pak kabar Pak Rian? Alhamdulillah sehat Bu ya kalau begitu. Iya. Bisa di stop share mungkin. Wahyu. Bisa di stop share dulu. Oh. Mana nih? Oh iya. Sudah lama. Wahyu. Nah, sudah. Ya, Bu Uswa sudah ada ternyata. Tapi lanjut saja Ibu, enggak apa-apa. Tidak melanjutkan Ya? saja Ibu Mentor, melanjutkan Bu Mentor. Dilanjutkan saja Ibu Mentor. Ditanggapi saja. Iya. Oh iya. Jadi ya baik. Bawa nih sebagian tasnya. Yang terhormat juga Pak Coach serta Saudari Ilna Yana. Sebenarnya saya suka kelelahan. Bawa sebagian tasnya. Sudah yang ke 10 Berapa orang? 11, saya 10. Oh, 10. Aduh, ya Allah, dari jam 8 pagi sambil kerja sampai tinggal 50% oksigen. Aduh, ya hanya karena tanggung jawab untuk demi masa depannya adik-adik ya, kita harus mendampingi sampai selesai ya. Ini saya diambil. Mereka nasib mereka ada sama di tangan kami. Baik, saya lanjut ya Pak. Ya, silakan. Jadi Ilna mengangkat judul peningkatan pemahaman pasien tentang terapi bicara di instalasi rehabilitasi medik. Tentunya mengangkat judul ini
berdasarkan isu yang Tapi ini didapatkan yaitu kurangnya pemahaman pasien terkait terapi bicara di instalasi rehab medik. Sedikit kami memberikan gambaran tentang petugas atau tenaga nakes ini terapi bicara. Tadi juga dari Ilna sudah sampaikan bahwa tenaga nakes ini langka. Iya, memang benar-benar langka. Di Sulawesi Tengah baru 1 tenaga terapi bicara. Untuk Indonesia Timur saja mungkin 6 saja ya yang ada Indonesia Timur. Jadi memang langka. Makanya pada kesempatan ini momennya tepat sekali Ilna mengangkat judul tentang bagaimana memberikan pemahaman terhadap pasien ataupun nanti masyarakat kalau semakin berkembang apa sebenarnya terapi bicara itu. Sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Hanya banyak yang tidak mengetahui apa terapi bicara itu. Jadi terkait dari isu yang diangkat, ada beberapa kegiatan yang diangkat oleh saudari Ilna. Kemudian ada 5 kegiatan dengan beberapa tahapan, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai ASN. Kemarin saya sudah sempat tekankan juga pada Ilna serta peserta yang lainnya bahwa kita jangan miskin dengan aktualisasi nilai-nilai ASN. Kita perkaya, karena dengan memperkaya nilai-nilai ASN, kita terapkan dan kita aktualisasikan akan mendapat hasil dan maksimal. Ya, itu yang kita ingin. Apalagi kita ini berada di pelayanan publik. Jadi memang betul-betul harus kita aktualisasikan. Ternyata saat sekarang ini Ilna sudah memperlihatkan bahwa Ilna sudah mengangkat nilai-nilai ASN dan memperkaya nilai-nilai ASN di setiap kegiatannya. Nantinya saya akan berharap ketika aktualisasi dapat dibukukan dan benar-benar diimplementasikan ya. Iya. Ini ada beberapa kegiatan yang Ilna angkat ya terkait mungkin nantinya membutuhkan biaya. Jadi memang peran manajemen ya, terutama saya mungkin akan mensupport saudari Ilna ini biar nanti aktualisasinya diperlancar, mungkin dari segi leaflet, pengadaan, apa semua itu kami akan dukung, kami akan support ya, untuk barangkali bisa membantu finansialnya agar bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar. Itu yang kami harapkan. Kemudian nanti ini yang terakhir, barangkali saya tidak banyak mengomentari, harap maklum tinggal 50% oksigen di otak saya ini, Pak Yamin, Pak Rian. Jadi nanti Ilna tetap melakukan nanti monitoring ya selalu, karena ini ada perkembangan, dengan nanti sekali saja melakukan evaluasi, tetapi dikasih jadwal mungkin sebulan berapa kali, 1 bulan dikasih waktu ini berapa kali, mungkin seminggu sekali atau 2 kali ya dievaluasi, supaya bisa tahu bagaimana frekuensi peningkatan pemahaman pasien terhadap terapi bicara ini. Ya, mungkin dari saya cukup, Pak. Saya kembalikan ke Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya Bu Mentor dari sisi fasilitas, pemikiran, dan saudari Ilna selalu konsultasi ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam aktualisasi. Oke, berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Rian untuk memberikan saran masukan untuk penyempurnaan aktualisasinya. Kami persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yamin sebagai Coach kita sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Bahria Ridwan sebagai mentor. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ketemu lagi dan saya kaget Ibu sampai hari ini belum mudik ke Buol. Sudah tutup jalan Bu. Masing-masing Pak Rian. Masing-masing Pak. Aku tidak mudik. Keadaan. Oh ya, siap. Apalagi sudah dilarang juga open house, artinya ya. Ada media Pak, ada media yang bisa mendekatkan Buol dan Palu. Oke. Salam sama di KPSDM Buol. Iya Pak. Ini pertemuan yang kesekian kalinya dengan Ibu Bahria Ridwan.
Dan saya bersyukur sekali Pak Mentor bisa ketemu lagi, bisa duet kembali. Di situ Karena tugas menguji menjadi lebih mudah ketika bertemu dengan Ibu Ria. Ibu Ria sudah membahas dari segi substansi. Kalau saya hanya bagian mengecek-ngecek saja. Kalau Pak Coach kan dari segi prosesnya sudah berjalan atau belum. Saya lihat prosesnya sudah bagaimana, terus secara substansi apa yang disampaikan mentor, saya hanya tinggal mengecek-ngecek saja. Kalau untuk mengoreksi saya kira tidak sejauh itu. Yang paling mengerti substansi adalah mentor. Yang paling sering di lapangan nantinya, yang melihat langsung kondisi di lapangan, melihat langsung, merasakan sendiri aktualisasi yang dilakukan oleh teman-teman peserta adalah mentor. Dan yang paling diuntungkan dengan keadaan ini, peserta Latsar tidak lain dan tidak bukan selain OPD adalah mentor. Oke, apalagi ini Ibu Ilna Yana ini orangnya langka dalam urusannya langka ya. Orangnya langka. Ya, meningkatkan pemahaman pasien tentang terapi wicara. Bu Ilna, apa kabar? Sehat? Iya, Pak. Apa kabar Bu Ilna? Kabar baik, Pak. Puji Tuhan, Pak. Baik. Bu Ilna, pemahaman saya tentang terapi wicara ini masih sedikit sekali. Saya bisa diberikan gambaran secara singkat saja mengenai terapi wicara. Terapi wicara ini kalau lihat secara sepintas tentang bicara-bicara kah? Atau tentang yang lain? Silakan dijelaskan, tapi secara singkat saja. Ya, terima kasih Pak. Untuk terapi bicara sendiri itu sebenarnya ada 5 aspek yang ditangani, yaitu yang berkaitan dengan bahasa, bicara, suara, dan irama kelancaran sama menelan. Jadi biasa gangguan-gangguan ini didapati pada anak-anak berkebutuhan khusus, ada yang anak Down syndrome, terus autis, dan lain-lain juga. Terus kemudian untuk pasien dewasa sendiri, untuk pasien dewasa ada afasia, stroke, seperti itu. Yang mengalami gangguan tersebut maka harus membutuhkan terapis bicara, Pak. Oke, baik. Kayaknya di kantor juga kita punya pasien satu yang kurang lancar bicara. Ada Ibu Niswati. Tuh, kurang lancar bicaranya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya mulai dari latar belakang. Ibu Ilna, di latar belakang, saya mulai dari NIP-nya penguji 1969. Mohon maaf itu salah, bukan 1969, tetapi 1996. Itu NIP penguji. Salah. Nanti diperbaiki ya. Balik, aduh 10 tahun, jauh, masih muda pengujinya. Masih muda, 69 ke 96. Iya. Mohon maaf, Pak. Itu kayaknya orang itu. Pasti. Oke, di latar belakang Bu Ilna, saya akan mulai dari apa yang disampaikan oleh Ibu mentor tadi, bahwa kompetensi yang ingin kita bangun dalam pelaksanaan Latsar ini, saya mengingatkan kembali adalah tentang karakter. Ketika berbicara masalah karakter, karakter itu dibagi 2. Ada karakter moral, ada karakter kinerja. Berbicara masalah karakter moral, di dalamnya ada jujur, peduli, ketuhanan, sopan, santun, hormat, dan seterusnya. Ketika berbicara masalah kinerja, di dalamnya ada kerja keras, ada tidak mudah menyerah. Kita tidak ingin teman-teman peserta Latsar ini, sebagaimana disampaikan oleh Ibu mentor tadi, tidak punya keduanya. Umpamanya jujur tapi malas, atau malah sebaliknya, pekerja keras tapi culas. Kita tidak menginginkan teman-teman ASN atau peserta Latsar seperti itu. Kita menginginkan teman-teman peserta Latsar yang punya karakter, baik itu dari segi moral, baik itu dari segi karakter yang paripurna, sehingga sebagaimana proyeksi pendidikan di abad 21, pendekatannya lebih ke karakter, lebih ke akhlak. Itu yang ingin kami sampaikan, kami ulangi kembali secara berulang-ulang ke teman-teman peserta, bahwa yang kita aktualisasikan itu adalah nilai.
masalah kegiatan ini, kegiatan hanya wadah untuk memunculkan nilai. Ini yang dihabituasikan, ini menjadi habit, dibiasakan setiap hari, sehingga teman-teman punya karakter yang kuat. Baik, Ibu Ilna, saya lanjut di latar belakang. Di latar belakang sudah lengkap, hanya ada beberapa yang ingin kami katakan. Yang pertama, Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar itu tidak disampaikan di latar belakang. Buatkan narasi 2-3 baris bahwa Ibu Ilna sedang mengikuti Latsar berdasarkan Perlan nomor 1 tahun 2021. Berikutnya, tadi kan yang ingin ditingkatkan itu adalah pemahaman pasien tentang terapi wicara. Saya tidak melihat di sini tentang gambaran umum yang disertai data, Bu Ilna, mengenai isu yang diangkat. Jadi ketika Ibu menyampaikan bahwa ingin meningkatkan, artinya sekarang belum meningkat, artinya baru mau meningkat. Ini yang ingin kita tingkatkan. Ditingkatkan pemahamannya. Ketika berbicara pemahaman, artinya pengetahuannya yang ingin ditingkatkan. Pasien tentang terapi wicara. Itu mengenai peningkatan pemahaman pasien tentang terapi wicara harus disertai data. Untuk mengakali ketika tidak ada datanya, bisa berdasarkan hasil pengamatan bahwa pemahaman pasien tentang terapi wicara di instalasi rehabilitasi masih kurang. Oleh karena itu ditingkatkan. Itu dinarasikan juga di latar belakang. Berikutnya, Ibu, terima kasih banyak sudah melakukan analisis. Analisisnya dimulai dengan APKL, kemudian masuk ke USG, dan terakhir di Fishbone. Ini bagus sekali dalam penentuan isu gagasan. Sudah ada kondisi yang diharapkan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hanya saja yang ingin kami klarifikasi ke Ibu Ilna. Bu Ilna, ada tidak keterkaitan antara isu yang diangkat dengan pembelajaran kita di agenda 3? Masih ingat pembelajaran di agenda 3 apa saja? Dan manajemen ASN dan pelayanan publik. Apa saja, Bu? Mohon maaf, tidak kedengaran. Pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. WOG itu apa? Itu melakukan kerja sama, Pak, dengan instansi-instansi yang terkait, Pak. Oke, betul. Whole of government. Oke, ada punya keterkaitan tidak antara isu yang dipilih dengan pembelajaran kita di agenda 3? Kalau untuk keterkaitannya sendiri ada, Pak, di konsultasi sama mentor dan pembimbing di rumah sakit. Dan tidak, isu ini diangkatkan pilihannya kan dari ketiga mata diklat ini tadi, baik itu dari pelayanan publiknya atau dari manajemen ASN-nya atau baik dari whole of government-nya. Isu yang diambil ini kalau dilihatnya Bu Ilna ambilnya kemana? Keterkaitannya dengan isu? Pelayanan publik, Pak. Antara isu dengan agenda 3. Pelayanan publik, Pak. Di pelayanan publik. Kalau bicara masalah pelayanan publik, di mana keterkaitan antara pelayanan publik dengan isu? Karena di pelayanan publik ini ada nilai prinsipnya partisipatif dan transparan, Pak.
yaitu saya harus melibatkan masyarakat langsung dalam merencanakan dan melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian ada untuk transparan itu saya menyediakan akses bagi warga untuk mengetahui segala hal yang terkait pelayanan publik. Seperti itu, karena Pak. ketika berbicara masalah pelayanan publik itu pasti berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, kemudian proses ataupun prosedural pelaksanaan kegiatan. Jadi ini pasti berkaitan erat dengan pelayanan publik. Oke, baik, berikut karena analisisnya sudah dilakukan baik dari APKL, USG sampai dengan Fisbon. Saya masuk di awal bab 2. Di awal bab 2, rancangan aktualisasi A, nilai-nilai dasar profesi ASN. Jadi yang betulnya adalah nilai-nilai dasar PNS, bukan ASN. Tahu tidak perbedaan antara PNS dengan ASN? Kalau ASN itu Pak terbagi menjadi 2, yaitu ASN dengan P3K Pak. PNS dengan P3K. Oke, baik, PNS bagian dari ASN. Oke, jadi dalam penulisannya di rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN. Kemudian juga kita tidak lagi menggunakan Perlan nomor 12 tahun 2018. Itu sudah dirubah dengan Perlan nomor 1 tahun 2021. Berikutnya di dalam rancangan aktualisasi ini ada nilai-nilai dan indikator. Bu Ilna ambil referensinya dari mana nilai-nilai dan indikatornya ini? Dari modul, Pak. Modul yang mana? Modul yang dibagikan. Yang cari sendiri di Google. Tapi kan ada modul yang disediakan di Kolabjar, ada yang dari MOC. Ini referensinya dari mana, Bu? Yang ada yang saya ambil dari buku juga, Pak. Dari buku, ada yang dari MOC. Kemudian saya masukkan. Sudah tervalidasi yang terbaru untuk nilai-nilai dan indikator nilai. Iya, Pak. Oke, baik. Berikutnya di bagian B, peran dan kedudukan ASN. Bukan peran dan kedudukan, tetapi kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Ini kita masuk ke agenda 3. Di dalamnya ada manajemen ASN, ada pelayanan publik, dan ada whole of government. Baik Bu Ilna, kita masuk ke tabel di kegiatan. Kegiatan pertama, penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner, tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor. Betul sekali, hal yang pertama dan paling utama yang dilakukan setelah off kampus, yaitu berkonsultasi dengan mentor sebelum melakukan tindakan yang lain. Karena semua yang kita lakukan dalam pelaksanaan aktualisasi ini harus sepengetahuan dan seizin mentor. Oleh karena itu, betul sekali di tahapan kegiatannya yang pertama itu adalah menghadap mentor untuk berkonsultasi. Di nilainya yang pertama ini ada nasionalisme. Di mana hubungan antara nilai nasionalisme dengan penyusunan kuesioner? Bu Ilna, ya, keterkaitan antara nilai mata pelatihan dengan kegiatan. Saya ingin mau tanya, di sini kan nilainya yang muncul adalah nilai nasionalisme di item kegiatan penyusunan kuesioner. Apa hubungan antara nilai nasionalisme dengan penyusunan kuesioner, Bu? Itu Pak, saya menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas yang akan saya lakukan. Itu di nilai ketuhanan dan kemanusiaan itu saya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya dalam pembuatan diktat itu Pak.
dalam pembuatan leaflet? Tidak, kita masih di kegiatan pertama, di penyusunan kuesioner. Kan keterkaitan dengan nilai mata pelatihannya ada akuntabilitas, ada nasionalisme seperti yang Ibu tulis di kegiatan pertama, kemudian ada etika publik, ada komitmen mutu, dan anti korupsi. Kenapa melihat penyusunan kuesioner atau di tahapan kegiatan, kenapa melihat melakukan konsultasi dengan mentor ada hubungannya dengan nilai nasionalisme? Di mana keterkaitannya? Oke, kalau umpamanya tidak punya keterkaitan, yang keempat, Pak. Yang keempat, ya, melaksanakan hasil musyawarah dari mufakat itu, Pak. Ibu kan tidak selalu melakukan musyawarah mufakat dengan mentor. Ibu melakukan konsultasi, bukan melakukan diskusi dengan mentor. Jadi tidak ada hasil rapat di situ. Oke, tetapi kalau mau dilihat dari sisi sila pertamanya ada. Sila pertama itu mengucapkan salam. Kalau mau lihat dari sisi itu. Tetapi kalau umpamanya mau lihat dari sisi sila keempat tidak masuk. Jadi dihilangkan saja. Kalau mau dipertahankan silahkan, tapi itemnya adalah sila pertama. Iya Pak, baik Pak. Berikutnya ada nilai anti korupsi. Di mana keterkaitan antara melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian muncul nilai anti korupsi di dalamnya. Kenapa menulis di sini ada nilai anti korupsi yang muncul? Kalau tidak punya keterkaitan, dihapus saja, Bu. Saya tidak akan masuk ke substansi, karena substansi itu bagian atau ranah dari mentor. Saya hanya ingin mengecek apakah semua indikator-indikator dari penilaian sudah masuk atau belum, dan melihat antara kesesuaian kegiatan dengan nilai yang ingin dimunculkan. Karena sejatinya yang kita lakukan ini adalah mengaktualisasikan kegiatan atau mengaktualisasikan nilai, Bu? Mengaktualisasikan nilai, Pak, pada setiap kegiatan yang dilakukan. Betul sekali, kita mengaktualisasikan nilai. Kegiatan ini hanya wadah untuk memunculkan nilai. Jadi nilai lah, seperti judul dari rancangan Ibu ini, rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar. Oke, saya kira cukup untuk di kegiatan pertama. Berikutnya di kegiatan kedua, pengukuran tingkat pemahaman pasien tentang terapi wicara. Di tahapan kegiatannya memberikan arahan terkait pengisian kuesioner. Di tahapan ketiganya pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh pasien. Pasien atau keluarga pasien, Bu? Untuk pasien dewasanya juga kan ada. Pasien dewasa kan bisa, Pak, sama keluarga pasien juga. Oh, jadi yang dikasih kuesioner ini pasien atau keluarga pasien atau kedua-duanya? Kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Kalau kedua-duanya silahkan dituliskan. Tapi tidak merepotkan pasien, karena kan pasiennya yang pertama kalau yang dewasa stroke, yang kedua kalau di anak-anak pasti tidak dipastikan belum bisa mengisi kuesioner. Apa tidak sebaiknya keluarga pasien saja, Bu, yang mengisi kuesioner? Untuk yang anak-anak itu saya ke keluarganya, Pak. Kalau untuk yang dewasa, kalau yang masih bisa menulis kan bisa saya arahkan, saya bacakan, terus mereka menyimpan sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi di tahapan yang ketiga, di kegiatan yang kedua ini ditambahkan bahwa yang mengisinya bukan hanya pasien tapi keluarga pasien juga. Baik, Pak. Oke, baik. Di kegiatan ketiga melakukan edukasi, saya kira no problem. Kegiatan keempat menyediakan akses sosial media. Kebutuhan untuk menyediakan akses media sosial ini untuk apa, Bu?
Jadi kan untuk media sosialnya ini kan masyarakat sekarang banyak yang menggunakan ini Facebook, Pak. Nah, jadi saya membuat Facebook itu untuk mengisi edukasinya itu, Pak. Jadi saya upload semuanya edukasi itu ke Facebook. Seperti itu, Pak. Jadi Facebook di sarana untuk sosialisasi. Yang terakhir, evaluasi kegiatan, melakukan post-test. Post-testnya ini ditujukan ke siapa, Bu? Tesnya ini saya ulang lagi, Pak, yang ke pasien-pasien atau orang tua yang datang ke rumah sakit yang kemarin sudah saya kasih, itu saya lakukan tes kembali, Pak, dengan ini yang sama, bahan yang sama. Jadi di situ akan saya lihat pengukurannya, apakah mereka sudah benar-benar paham dengan terapi bicara atau belum. Terima kasih banyak. Satu lagi, nilainya di sini banyak, Bu. Bagus, ini keren, kayak nilai. Hanya saja izin nilai nasionalisme ini hanya bertumbuh di sila pertama sama sila keempat. Oh tidak, mohon maaf, ada sila kedua ternyata. Ya, Pak. Oke, baik, saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak. Saya kira untuk keterkaitan nilai dengan kegiatan juga sudah selesai, analisis juga sudah dimunculkan, keterkaitan antara agenda 3 dengan isu yang diangkat juga sudah, kemudian menambahkan narasi sehingga data yang disampaikan juga saya kira sudah kami sampaikan. Saya kira cukup, Pak Coach, untuk Ibu Uliana. Kemudian yang ingin kami sampaikan ke Ibu Liana bahwa waktu 3 bulan untuk aktualisasi 1 bulan. Ya, itu bukan waktu yang panjang, itu waktu yang singkat. Oleh karena itu manage waktu dengan baik. Berikutnya, sebagus apapun kita merencanakan, tapi kalau tidak sehat juga nanti kan amburadul. Oleh karena itu jaga kesehatan, walaupun ini tenaga-tenaga nakes yang berada di depan untuk melawan COVID. Oke, baik, saya kira terima kasih banyak. Baik, Ibu Pak, terima kasih. Mentor, kita tolong dikawal, tetap berkoordinasi dengan Ibu Mentor dan Pak Coach. Segala progres nanti tinggal disampaikan ke Ibu Mentor dan Pak Coach. Baik, cukup. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Pak Coach. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Rian atas saran dan masukan untuk Bu Ilna. Untuk latar belakang Bu Ilna ditambahi dengan data, dipertajam lagi ya, data bagaimana sih keadaan pemahaman terapis bicara yang ada sekarang. Kemudian ditambahkan Perlan 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan latsar. Kemudian peran kedudukan di balik kedudukan dan peran, dan yang terakhir adalah nasionalisme ketika Ibu Ilna melakukan terapis itu nasionalisme, tidak memandang siapapun. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Suku, ras dan sebagainya itu yang ditambahkan. Mestinya banyak itu yang sehubungan dengan itu. Oke, terima kasih Bu Ilna. Berikut kami persilakan Ibu Uswa untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak atas kesalahan teknis yang tadi. Ya, dicoba dulu. Silakan. Iya, saya coba dulu. Ya. Belum kan? Oke. Ya, Pak. Masih proses. Oke. Dikasih besar ininya di slide show mungkin. Iya, Pak. Iya. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, unit kerja RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Nomor daftar hadir 37 dengan judul Rancangan Aktualisasi Peningkatan Maintenance Harian Alat-alat di Laboratorium RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah.
Yang latar belakang saya adalah laboratorium klinik saat ini melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi, dan imunologi. Kebijakan laboratorium adalah keputusan yang diambil melalui konsultasi dengan staf medis lainnya yang memungkinkan laboratorium beroperasi dengan andal dan efektif selaras dengan unit kerja yang lain. Akurasi hasil yang dikeluarkan merupakan hal yang sangat penting. Akurasian itu sendiri ditunjang oleh maintenance harian alat-alat, di mana dalam hal ini berupa pengontrolan dan pemeliharaan harian alat-alat di laboratorium. Jadi dari latar belakang itu saya mengangkat isu adalah belum optimalnya maintenance harian alat-alat di laboratorium RSUD Provinsi Sulawesi Tengah sebelum pemeriksaan sampel. Sebelum mengangkat isu ini, saya melakukan terlebih dahulu penyaringan isu menggunakan metode APKL, USG. Setelah saya dapatkan ranking pertama dari metode USG dan APKL, saya melakukan proses pengidentifikasian sebab akibat dari isu yang akan saya angkat dengan diagram Fishbone. Sehingga mendapatkan gagasan mengoptimalkan kegiatan maintenance harian alat-alat berupa pengontrolan dan pemeliharaan harian alat-alat di laboratorium RSUD Undata. Keterkaitan visi misi provinsi dan visi misi organisasi adalah untuk visi misi provinsi dengan keterkaitannya dengan rancangan aktualisasi saya, yaitu misi kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Sedangkan untuk visi misi organisasi yaitu misi pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional. Tujuannya adalah agar meningkatkan pemahaman tentang pentingnya maintenance alat sebelum pemeriksaan sampel sehingga keakurasian hasil dikeluarkan dapat bertanggungjawabkan. Selain itu juga untuk membentuk karakter ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Dari rancangan aktualisasi saya ini, saya mendapatkan rencana kegiatan ada 5. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan. 2, pembuatan poster pengontrolan dan pemeliharaan alat. Yang ketiga, melakukan tabel kontrol untuk pengontrolan dan pemeliharaan harian alat. Yang keempat, melakukan pembuatan jadwal pengontrolan dan pemeliharaan alat. Dan yang terakhir adalah membuat video tata cara pengontrolan dan pemeliharaan alat. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan, di mana kegiatan pertama ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan kepala instalasi laboratorium, dan yang terakhir meminta dukungan dengan rekan kerja. Di mana kegiatan ini diharapkan mendapatkan output persetujuan dari mentor, kepala instalasi, serta dukungan dari rekan kerja. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN dan whole of government. Untuk tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor, keterkaitan dengan nilai dasar ASN mata pelatihan. Yang pertama, akuntabilitas, kepemimpinan, transparansi, nasionalisme sila keempat. Etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi nilai etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, komitmen mutu efisien, anti korupsi, jujur, kerja keras. Tahapan kedua, melakukan konsultasi dengan kepala instalasi laboratorium. Tahapan 3, meminta dukungan dari rekan kerja di laboratorium. Untuk kegiatan kedua, yaitu pembuatan poster tata cara pengontrolan dan pemeliharaan alat. Di sini tahapannya ada 4. Pertama, mencari materi tentang tata cara pengontrolan dan pemeliharaan alat-alat. Kedua, mendesain poster. Ketiga, mencetak poster. Dan keempat, menempelkan poster pada alat-alat yang akan dilakukan pengontrolan dan pemeliharaan alat. Diharapkan kegiatan 2 ini mendapatkan output tersedianya poster tentang cara-cara pengontrolan dan pemeliharaan alat-alat di laboratorium. Keterkaitannya dengan agenda 3, kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN. Untuk tahapan pertama, mencari materi pembuatan poster, keterkaitannya dengan nilai dasar mata pelatihan, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, partisipatif, kejelasan target, nasionalisme, sila keempat dan sila kelima, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektif, efisien, berorientasi mutu, dan anti korupsi, kerja keras dan mandiri.
Untuk tahapan kedua, mendesain poster tata cara pengontrolan dan pemeliharaan alat harian. Tahapan ketiga, mencetak poster tata cara pengontrolan dan pemeliharaan harian alat-alat. Tahapan keempat adalah menempelkan poster tersebut pada alat-alat yang dilakukan pengontrolan dan pemeliharaan harian. Kegiatan 3 yaitu membuat tabel kontrol untuk pengontrolan dan pemeliharaan harian alat-alat. Tahapannya ada 3. Yang pertama mendesain, kedua mencetak, dan ketiga menempatkan tabel kontrol tadi di dekat alat-alat yang akan dilakukan pengontrolan dan pemeliharaan harian. Di mana kegiatan 3 ini diharapkan menghasilkan tabel kontrol untuk pengontrolan dan pemeliharaan harian alat. Keterkaitannya dengan agenda 3 untuk kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN. Tahapan 1, mendesain tabel kontrol untuk memonitoring pengontrolan dan pemeliharaan alat. Keterkaitannya dengan mata pelatihan adalah akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, target, nasionalisme sila keempat dan sila kelima, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektif, efisien, dan anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahapan kedua, mencetak tabel kontrol. Tahapan ketiga, menempelkan tabel kontrol pada alat-alat. Dan kegiatan 4, yaitu membuat jadwal pengontrolan dan pemeliharaan alat di laboratorium. Di mana kegiatan 4 ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, saya berdiskusi dengan rekan kerja mengenai pembuatan jadwal. Setelah didapatkan keputusan mengenai pembuatan jadwal, kami membuat jadwal untuk pengontrolan dan pemeliharaan harian alat. Ketiga, mencetak jadwal. Keempat, memberikan jadwal yang telah dicetak kepada rekan kerja yang akan terlibat pada pengontrolan dan pemeliharaan harian alat. Diharapkan kegiatan 4 ini menghasilkan output tersedianya jadwal pengontrolan dan pemeliharaan alat. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN dan world of government. Tahapan pertama, berdiskusi dengan rekan kerja mengenai pembuatan jadwal pengontrolan dan pemeliharaan alat. Keterkaitan dengan nilai mata pelatihan, akuntabilitas tanggung jawab, kejelasan target, transparan, partisipatif, nasionalisme sila keempat dan sila kelima, etika publik, menghargai, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, komitmen mutu, efektif dan efisien, dan anti korupsi, kerja keras. Untuk tahapan kedua, membuat jadwal pengontrolan dan pemeliharaan alat-alat. Yang ke tahapan ketiga, mencetak jadwal pengontrolan dan pemeliharaan alat. Yang keempat, memberikan jadwal kepada rekan kerja yang terlibat dalam pengontrolan pemeliharaan alat-alat. Kegiatan kelima, yaitu membuat video tata cara pengontrolan dan pemeliharaan alat-alat. Di mana kegiatan 5 ini mempunyai 4 tahapan. Pertama, mencari materi video, tata cara pengontrolan dan pemeliharaan alat. Yang kedua, merekam video. Ketiga, menyebarkan video ke grup WhatsApp laboratorium. 4, mengunggah video ke situs YouTube. Output dari kegiatan 5 ini adalah tersedianya video tata cara maintenance harian alat-alat di laboratorium. Keterkaitan kegiatan 5 dengan kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan pertama, mencari materi video mengenai pengontrolan dan pemeliharaan alat-alat. Keterkaitan dengan nilai mata pelatihan, akuntabilitas tanggung jawab, kejelasan target, partisipatif, nasionalisme sila keempat dan sila kelima, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektif, efisien, berorientasi mutu, dan anti korupsi, kerja keras. Tahapan kedua, merekam video mengenai pengontrolan dan pemeliharaan harian alat-alat. Tahapan ketiga, mengirimkan atau menyebarkan video tata cara pengontrolan ke grup WhatsApp laboratorium. Keempat, mengunggah video tata cara pengontrolan dan pemeliharaan alat ke situs YouTube. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi dari Uswa. Berikut kami persilakan Ibu Mentor, Ibu Baria untuk memberikan penguatan, masukan saran untuk penyempurnaan
rancangan aktualisasinya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Coach. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sudah menjelang buka. Iya, yang terhormat Bapak Penguji, yang terhormat Pak Coach serta saudari Uswatun. Iya, ini yang saya tunggu-tunggu terakhir. Iya. Untung bisa muncul. Baik. Ya, saya langsung aja dari judul yang diangkat oleh saudari Uswatun, maintenance harian alat-alat di laboratorium ya, RSUD Undata. Jadi mungkin dari bahasa maintenance ya, kita berharap bahwa ini dapat dimengerti oleh halayak atau masyarakat awam juga, kan nantinya laporan ini dan tulisan ini akan dibaca juga bukan cuma internalnya kita ya dari nakes, tapi di luar juga ya, semoga bisa dimengerti. Tapi ketika misalnya bahasa ini bahasa rancu, bisa diganti dengan pemeliharaan, itu lebih dipahami barangkali ya untuk sesuatu ya. Iya Bu. Pemeliharaan. Ya, jadi isu dari Swatin mengangkat belum optimalnya maintenance harian alat-alat di laboratorium. Jadi ini keterkaitan dengan akurasi, sangat penting, sangat penting karena hasil lab ini yang menentukan nanti diagnosa setiap pasien. Sakit ini. Jadi ketika tidak dilakukan maintenance harian, tentu akan mempengaruhi keakuratan daripada hasil. Ini yang sangat-sangat harus dijaga ya, jangan sampai hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Kasihan, objek penderitanya adalah pasien. Jadi kita sebagai tenaga nakes, kita sudah disumpah untuk melakukan pekerjaan ya, yang memberikan hasil yang benar-benar sesuai dengan standar. Jadi ini karena terkait dengan SDM yang ada di laboratorium, setiap melakukan kegiatan, setiap hari mau melakukan pemeriksaan, tentunya dilakukan dulu pemeriksaan, persiapan dan sebagainya, lakukan pemanasan atau barangkali menyetel apa itu yang harus diperhatikan. Terkait dengan rancangan yang diangkat oleh Uswatun, setiap kegiatan sudah dikaitkan dengan nilai-nilai ASN. Tadi juga Pak Penguji sudah sampaikan bahwa jangan yang tertulis di sini, yang dituangkan di sini, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu harus sangat-sangat hati-hati ya. Jadi apa yang kamu tuangkan di sini, apa yang kamu laksanakan nanti, aktualisasikan nanti, ini kamu harus sebelumnya kamu harus pahami dulu terkait ya ini kegiatan kamu dengan nilai-nilai ASN ini, karena ini nanti yang akan membawa kamu untuk implementasi ya. Jadi setiap nilai-nilai ASN itu harus bisa kamu pertanggungjawabkan karena kamu angkat untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan kamu. Nah, di sini saya tidak lihat sama ini ya dengan si Ilna tadi. Nanti mungkin kami bisa support juga karena terkait cetak mencetak. Tapi mungkin nanti sekedar masukan Uswatun. Ini ada SOP yang dipasang di setiap alat terkait masalah pemeliharaan. Itu lengkap ya, lengkap di laboratorium. Kami kemarin akreditasi itu sudah disiapkan, jadi nanti dipasang juga di situ supaya setiap hari dilihat, jangan dilepas, dipasang di setiap alat, ya, nanti dipasang di setiap alat untuk memudahkan. Jadi ingatkan sebelum melakukan pemeriksaan kita lakukan itu dulu supaya alatnya bagus dan hasilnya juga akurat. Ya. Ini mungkin perlu tambahan sedikit buat atau ada mungkin di kegiatan 6 evaluasi ya, sebaiknya ada evaluasi. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari mengukur bagaimana ada peningkatan ya dari kegiatan kita di atas ya, dievaluasi. Mungkin dari saya cukup. Saya kembali ke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Baria atas sarannya ya, pemeliharaan kemudian evaluasi.
Baik, yang terakhir juga kami persilakan Bapak penguji untuk memberikan saran masukan, ya. Sekaligus kita buka puasa di masjid sini, Masjid BPSDM. Baik, terima kasih banyak. Karena ini yang terakhir di jadwal itu kita sampai 5:30, berarti ini adalah waktu terlama yang akan kita gunakan sampai 5:30. Tidak, Bu Maria mau persiapkan buka puasa untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi langsung saja ke Ibu Uswatun Hasanah mengenai peningkatan maintenance. Saya sependapat sekali mau pakai kata pemeliharaan maintenance. Saya kira oke-oke saja, tapi memang betul dipertimbangkan kembali karena tidak semua orang yang membaca ini mengerti dengan maintenance. Apa yang ya sebenarnya yang perlu maintenance itu saya. Khusus kaki belakang kayaknya, padahal umur masih muda. Itu maintenance sama Ibu Ria, nanti boleh. Betul. Tadi ada materi Pak Rian. Ada materi diangkat oleh Pak Wahyu tentang BP nyeri pinggang, nyeri punggung belakang. Iya, Ibu Nova. Oke, baik. Kayaknya saya butuh itu juga. Boleh. Baik, dua orang ini, Bu, saya terima kasih banyak. Ini laporannya bagus-bagus. Lengkap dari segi narasinya di awal, di latar belakang, kemudian masuk di analisis baik itu dari APKL, USG sampai dengan FISBON, sampai dengan kegiatan di dalamnya ada tahapan kegiatan dan keterkaitan nilai. Ini bagus sekali dua-duanya. Ibu Uswatun Hasanah juga seperti itu. Ini keren sekali. Ini dari segi proses dan indikator penilaian, Bu, ya. Kalau dari substansi Ibu yang tahu. Kalau saya malah tidak tahu apa-apa. Dari segi latar belakang saya kira ini bagus sekali. Hanya peraturannya saja yang diperbaiki sedikit. Kita tidak lagi mengacu ke peraturan nomor 101 tahun 2000, tetapi sudah ke Undang-Undang nomor 17 tahun 2020. Yang sebelumnya itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2017. Ya. Kemudian yang menariknya di Ibu Uswatun Hasanah ini ternyata kalau membaca narasinya sudah melakukan survei kecil-kecilan. Menurut survei yang dilakukan oleh peserta selama bekerja, artinya sudah ada survei sebelumnya. Bu Uswatun Hasanah, saya ingin mengklarifikasi, betul sudah melakukan survei sebelumnya? Iya, Pak, sudah. Oke, baik. Kalau Ibu Uswatun Hasanah sudah melakukan survei sebelumnya, artinya ini bagus sekali dan kami butuhkan datanya dilampirkan dalam rancangan ini sebagai penguatan bahwa ini datanya ada loh ketika mengangkat judul atau mengangkat isu seperti ini. Oke. Penetapan isu no problem sudah bagus sekali. Kemudian kembali ke tabel rancangan. Tadi hampir sama Bu Uswatun Hasanah. Kalau Ibu Uswatun Hasanah lihat tadi yang Ibu Ilna punya, itu yang ada yang tertukar-tukar, bukan nilai-nilai dasar ASN, tapi nilai-nilai dasar PNS. Kemudian masuk ke kedudukan dan peran, bukan peran dan kedudukan. Oke. Kedudukan dan peran. Ya. Terakhir di kegiatan. Kalau di kegiatan ini sudah sangat merata mengenai keterkaitan dengan nilai mata pelatihannya. Keren sekali. Sudah ada semua, bahkan ini langsung dibuat semua ya, aneka, mulai dari akuntabilitasnya, nasionalisme, etika publik, di setiap kegiatan dibuat seperti itu. Oke, semakin kaya nilai. Kemudian yang biasanya mendominasi di nasionalisme itu hanya di sila pertama, tetapi di laporan Ibu Uswatun Hasanah ini masuk semua, baik sila pertama, kedua, sampai dengan sila kelima.
Keempat, Pak, dan Yang menarik usulan dari Ibu Mentor, tambah lagi satu kegiatan, yaitu kegiatan evaluasi. Betul, saya sependapat tambahkan untuk kegiatan evaluasinya untuk mengukur apakah ini berhasil atau tidak. Tetapi jangan terjebak. Orang melakukan kegiatan evaluasi, tahapan kegiatannya adalah menyusun laporan aktualisasi. Tidak ya, laporan aktualisasi itu hal yang berbeda dengan kegiatan evaluasi. Kalau laporan aktualisasi itu bagian dari kewajiban, bukan bagian dari kegiatan kreatif untuk memecahkan isu. Oke, ketambahannya saya kira cukup. Itu tidak ada perbaikan yang signifikan. Ini sudah bagus sekali. Tinggal implementasinya di lapangan. Ibu Uswatun Hasanah, karena pelaksanaan ini 30 hari itu kelihatan lama, tapi begitu implementasi tidak lama. Jadi boleh dicicil sedikit demi sedikit. Manage waktu dengan baik, jaga kesehatan, dan kemudian tetap meminta masukan, saran dari Ibu Mentor dengan melaporkan setiap progres yang ada di lapangan terhadap coach, melaporkan kembali ke coach. Oke, saya kira itu saja cukup. Terima kasih banyak Ibu Mentor sudah mendampingi dari pagi sampai malam. Cukup. Yang paling terpenting, saya mau pasiar ke rumahnya Ibu Mentor. Silakan. Cukup. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Coach. Oke, makasih Pak Rian selaku penguji Pak. atas saran dan masukannya. Kalau Ibu Baria di Palu atau di mana? Di Palu, Pak. Di Palu. Cuma nanya dulu. Baru ikut sama Pak Rian. Iya, boleh. Tapi jangan sampai kita melanggar edaran berkeluar. Nggak boleh halal bihalal. Bukber, open house. Oke. Boleh lewat Pak. Silakan. Terima kasih. Iya, sama-sama ya Pak Rian. Saya udah WA Bapak, tadi saya foto, saya kirim ke Bapak. Salam sama Pak dari Pak Rian. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mentor karena Ibu Mentor ini membantu saya dalam penulisan juga. Jadi anak-anak selalu cerita, ini Bu Mentor bilang gini. Oh iya, malah saya terbantukan ini. Gitu. Makanya tulisannya adik-adik yang mentornya Bu Baria pasti ini ada tambahan-tambahan tulisan gitu. Lebih melengkapi. Tapi saya ini wakil ke atas. Kita saling membantu ya Pak. Untuk Ibu Uswa, evaluasi yang dimaksud tadi yang pertama adalah evaluasi terhadap pemeliharaannya. Iya. Ya, yang tadinya mungkin cuma 2 orang, sekarang sudah 5 orang yang memelihara. Kemudian dari evaluasi yang kedua, kepatuhan terhadap jadwal. Setelah dijadwalkan, apakah teman-teman ini patuh, tingkat kepatuhannya berapa orang gitu yang tadinya. Ya, jadi 2 hal yang dievaluasi. Ya, itu saja yang perlu ditambahkan. Kemudian surveinya ya, pengamatan sederhana selama seminggu, kasih data persentasenya berapa. Ya, oke, terima kasih untuk Pak Penguji, Ibu Mentor dan adik-adik semuanya atas upayanya merancang aktualisasi. Dan akhir kata kita beri aplaus untuk semuanya, untuk Bu Mentor, Pak Penguji, peserta dan Pak Host. Saya kembalikan ke Pak Host yang sangat setia. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Rian, sudah 10, enggak sih, ada 5 kali terima kasih mungkin sudah Pak Rian ya. Karena tadi banyak panel ini. Terima kasih Pak Penguji sudah meluangkan waktunya untuk arah perbaikan teman-teman menuju aktualisasi setelah habituasi sebulan nanti. Dan terima kasih Pak Yamin selaku coach yang sudah membimbing penulisan ini panjang dari 12 hari Pak ya, sekitar 12 sampai 13 hari di agenda 4. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bahria Ridwan
yang sudah bersedia membimbing teman-teman selaku mentor yang kalau tidak salah dari pagi tadi sudah hadir sampai jam 4:30 ini tanpa putus, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Mentor, sudah bisa meluangkan waktunya kepada teman-teman. Ya, makasih dengan berakhirnya ujian ini, maka berakhir sudah sesi ujian untuk kelompok 1, Pak, karena Ibu Ilna dan Ibu Uswatun adalah peserta terakhir. Ya, Itu yang perlu saya sampaikan, dan selamat kepada Ibu Ilna dan Ibu Uswatun sudah melewati 1 step, masih ada 2 step penting, habituasi dan ujian aktualisasi nanti. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya sekali lagi dengan berakhirnya pertemuan ini, maka saya akhiri. Kalau ada salah, ada ucapan yang menyinggung Bapak Ibu selama pendampingan saya selaku host, saya mohon maaf. Dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Rahmat. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Pengalamannya untuk kesekian kalinya membimbing ibu-ibu. Membimbing ibu-ibu, Mat. Ya, memang ini ibu-ibu semua ini, Pak. Hah? Ibu-ibu Tidak ada semua. yang cewek, Mat. Saya aja yang masih cowok. Enak membimbing ibu daripada bapak ya. Pak Rian, ya. Untung Bapak ingatkan. Oke, Ibu Swatun bisa dimatikan dulu suaranya. Satu peserta bertanya, apakah mau dipertemukan sore ini atau bagaimana statusnya itu, Pak? Apa itu? Oh, peserta itu? Jupri. Tergantung Pak Coach. Saya janji besok, Pak. Besok. Oh, karena gitu ya. Saya besok banyak waktu. Oh, siap. Oke, Pak. Oke. Oh iya, Pak Rian. Yang teman-teman ini mau langsung ke ibu-ibu. Asik. Ya, kode ya Bu Swatun, kode itu kode Bu Ilna, Bu Swatun kode itu ya. Jadi Parian itu sangat moderat sekali, tidak akan menyusahkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada perbaikan, waktu terbuka, silakan menghubungi Pak Rian ya. Tapi izin dulu ya sama saya kalau mau ketemu Pak Rian, supaya saya tahu. Supaya saya tahu ketemunya di kantor, ya kan? Iya, maksudnya bisa saya fasilitasi, Pak. Varian ada di kantor, orang tanya gitu. Oh, ada gitu. Positive thinkingnya seperti itu. Oke, ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Yamin. Ya, oke Pak. Untuk kelompok yang lain sudah selesai semua ini Pak Rahmat. Sudah Pak. Untuk catatan dan perbaikan teman-teman bisa dilihat dalam kolabjar nanti ketika dimasukkan oleh Pak Rian. Sekedar mengingatkan saja poin-poinnya, tapi saya harap rekaman yang saya berikan kepada teman-teman tolong diingatkan ke teman-teman yang lainnya. Saya berikan akses rekaman supaya bisa melihat kembali apa yang sudah disampaikan Pak Yamin dan apa yang sudah disampaikan Pak Rian selaku penguji. Lihat dan catat kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mundur. Selamat sore. Assalamualaikum. Lift Pak. Ayo lift Kak. Sudah boleh lift Kak. Ini bagaimana? Belum direkod.